Kalau hati kamu itu tidak seluas danau ini, cuman segelas tadi itu, maka sekecil apapun persoalan, itu akan selalu asing dan berat untukmu. Tapi kalau engkau lebarkan hatimu dengan begitu luas, maka masalah berat pun tidak akan pernah memberikan kesan pada jiwamu. Bismillahirrahmanirrahim. Kita belajar dari dasarnya dulu sehingga punya argumentasi yang kuat untuk bacaan ini. Yang pertama di Al-Baqarah, Quran surah kedua. Quran surah 2 ayat 45 sampai 46. Ini dikuatkan lagi di Quran surah kedua ayat 153. Ini inspirasi tentang Al-Fatihah ini itu nanti terjadi kisah yang sangat panjang sekali, tidak langsung tapi di posisi yang sama. Ada di Quran surah ketiga ayat ke-38 sampai 39, kisah Nabi Zakaria alaihissalam. Sudah? Oke. Hadisnya terkait keistimewaan ini ada di hadis riwayat Muslim, Imam Muslim, nomor hadis ke-806, di topik nomor ke-6, subtopik nomor 43. Riwayatnya dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Jadi ada 44 topik di Sahih Muslim, di topik yang ke-6, subtopik yang ke-43, nomor 806, rawinya Ibnu Abbas, posisi paling kiri agak ke atas sedikit. Sudah? Baik, saya tidak menuntut Anda menghafal. Saya ingin menyampaikan bahwa apa yang akan kita bahas, kita punya dasarnya. Itu poinnya, ya. Oke, kita mulai dari sini. Quran surah 2 Al-Baqarah ayat 45 sampai 46. Wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Oke, alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Fokus baik-baik. Wasta'inu. Kalau Anda sedang diuji dengan persoalan, apapun itu. Baik ya, saya ulang. Kalau Anda sedang diuji dengan persoalan, apapun itu, maka lihat kata kuncinya. Terimalah dulu ujian itu dengan sabar. Itu pesan Allah. Terima dulu ujian itu dengan sabar. Nanti di ayat lain dijelaskan apa fungsi maksud ujian itu. Kenapa mesti kita yang menerimanya? Nanti dijelaskan di ayat lain. Misal Al-Baqarah ayat 286. Ya, ini rumus. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Yang pertama, Allah jelaskan, saya tidak akan pernah menguji hambaku kecuali dia punya kemampuan menjalaninya. Dan itu secara psikologi, motivasi yang sangat luar biasa. Jadi kalau saya diuji, rasakan, memang saya yang mampu. Gitu. Jadi kalau Anda diuji, memang cuma Anda yang mampu, yang lain gak mampu. Kalau Anda gak mampu, gak mungkin diberi ujian. Itu sifat keadilan Allah. Di apapun yang sedang kita alami, di kantor, di rumah, di kehidupan kita pribadi, kalau sedang merasakan ada masalah, yakinkan dan bersyukurlah karena Anda yang terpilih mendapat amanah Allah, bukan orang lain. Ketika Anda dipilih bukan saya, artinya Adi Hidayat gak mampu, Anda yang mampu. Banggalah dengan itu. Lalu Allah jelaskan di ayat lain, saya menguji engkau untuk meningkatkan kualitas hidupmu. Jadi masalah itu diberikan bukan untuk menjadikan hidup kita bermasalah, tapi memang fitrah hidup itu harus mendapat masalah dan ujian untuk meningkatkan kualitas hidup. Kalau nggak diuji, nggak mungkin kelihatan kualitasnya. Bagaimana anak SD bisa dikatakan layak masuk SMP? Dia harus diuji. Begitu lulus, oh ini cocok. Dia bisa siap menerima materi-materi di SMP. Lewat ujian masuk SMP. Diuji selesai, lulus levelnya SMA. Bukankah ketika lulus ujian itu dia naik level? Maka bahasa orang kita kekinian sering mengatakan, Allah pengen naikin level kamu tuh. Ya kan? Jadi yakinkan ketika Anda diuji kata Allah itu, saya bukan ingin memberikan beban pada hidupmu, tapi ingin meningkatkan kualitas hidupmu. Dan gak mungkin saya kasih kalau engkau gak sanggup. Itu poin pertama. Jadi berbahagialah, gak harus bikin status. Memang cuma aku yang sanggup. Tapi hatinya rapuh gitu. Ya, itu poin pertama tuh. Jadi poin itu nanti baru dikasih motivasi kedua. Turun surah Al-Insyirah. Insyirah itu sesuatu yang lapang, yang enak. Kalau sedang diuji pengen lapang, pengen bagus, lapangkan hatimu sehingga bebannya gak terlampau banyak. Ada seorang anak muda konsultasi ke orang syekh. Seorang syekh, dia tinggal di pinggir danau. Dia berkata, saya punya masalah gini, gitu, rumit saya. Syekhnya gak banyak cakap, dia ambil tangannya, kemudian di bawah, lalu disiapkan ada garam, ya dengan satu mangkuk di bawah. Garam semangkuk, dia bawa gelas satu. Duduk di pinggiran danau itu, singkat sekali, dia katakan, ini ambil airnya.
Begitu diambil, Syekh ini mengambil segenggam dari mangkuk, dimasukkan ke gelas tadi yang bercampur dengan air segar, ngambil baru dari danau. Kocok begini, minum. Mulanya nggak mau. Asin, minum aja dulu. Begitu diminum, baru dimasukkan, dia muntahkan lagi. Kenapa? Asin. Oh, sekarang begini. Apa yang terjadi? Dilempar semua semangkok ke danau itu. Setelah itu ditunggu, dia ambil lagi airnya sama minum. Gimana rasanya? Segar. Problemnya bukan di garamnya. Problemnya di hati kamu. Kalau hati kamu itu tidak seluas danau ini, cuman segelas tadi itu, maka sekecil apapun persoalan, itu akan selalu asin dan berat untukmu. Tapi kalau engkau lebarkan hatimu dengan begitu luas, maka masalah berat pun tidak akan pernah memberikan kesan pada jiwamu. Mungkin itu yang menginspirasi saya nonton dulu Hati Seluas Samudra itu ya. Itu kan gak mudah gitu. Saya hafal saya itu kalau dulu ada yang acara bagus-bagus, itu memori saya langsung nangkap. Sidul anak sekolahan itu saya sampai hafal tuh, sampai nomor kendaraannya tuh. Oplet tuh 1053, silahkan cek. Sarah itu Cornelia Agatha, itu 2687 ALT. Saya tahu itu. Si Roy yang musuhnya yang botak itu, 2007 itu platnya. Anda kalau nggak percaya cek aja, googling cek dulu ya. Kenapa nyambung ke situ ya? Balik sini. Oke. Jadi saya mau katakan sekali lagi, lapangkan dulu. Nah, melapangkan hati sehingga nyaman merasakan sesuatu, itu insyirah namanya. Insyirah. Nah, di surat Al-Insyirah itu yang turun setelah Ad-Duha, itu ada kalimat begini. Inna ma'al usri yusra. Fa inna ma'al usri, gampangnya begini, alam nashrah laka sadra. Hei Adi Hidayan, kan kamu udah hidup sekian puluh tahun, banyak kesenangan kamu dapatkan. Apakah dengan kamu mendapat masalah sekarang hilang semua kesan-kesenangan yang lalu? Lapangkan hatimu, alam nashrah laka sadra. Bukankah aku sudah berikan hati yang lapang? Kata Allah, bukankah aku sudah berikan hati yang lapang? Kenapa engkau sempitkan? Tuhan sudah melapangkan, kenapa Anda sempitkan? Wa wada'na kawizr alladhi anqadha dhahra. Kalau hatimu engkau lapangkan, beban seberat apapun yang engkau rasakan membebani dirimu, anqadha dhahra itu kayak Anda ngangkat barbel ya, ke bagian tubuh itu, di pinggul Anda kemudian pikul itu kan semua bebannya ke kaki ya. Nah itu kata Allah, kalau hati Anda lapang, masalah yang membuat Anda gelap sampai sulit berjalan ke kaki pun itu akan lapang. Caranya bagaimana ya Allah? Inna ma'al usri, tanamkan, katakan pada dirimu, di balik semua persoalan pasti ada solusi. Makanya kalau sedang punya masalah, rasakan, alhamdulillah Allah mau naikin kualitas hidup saya. Alhamdulillah ya Allah, Engkau pilih saya bukan yang lain. Alhamdulillah ya Allah, pasti selesai. Pasti ada solusinya. Itu secara psikologis kuat. Dan itu kita punya ayatnya, yang pakai itu, Jepang pakai itu, Korea pakai itu. Jadi di psikologi itu gini, kalau ada kita punya tekad mengentaskan sesuatu, ungkapkan. Dituliskan itu setengah, tapi kalau diucapkan makin kuat tekadnya. Dulu tahun 90-an ada Benteng Takeshi itu ya. Masih ingat gak? Sore 4:30 kan acaranya kan. Itu Benteng Takeshi itu dia mau naklukkan pakai tank kan. Masih ingat gak pemandunya bilang? Ya, kamu bisa, kamu bisa, kamu bisa. Berkali-kali didoktrin begitu. Sampai dia berusaha dan bisa. Dan sekarang Korea praktekkan. Setiap anak TK, SD, baris, dia harus katakan lebih dari Nippon, lebih dari Nippon. Harus lebih dari Jepang. Dia tempatkan, ini yang pernah jajah saya. Kita harus lebih daripada itu. Maka yang terjadi, Jepang bikin Honda, dia bikin Hyundai. Kan? Jepang bikin ini, dia bikin itu. Jepang ke Piala Dunia, dia pun harus masuk. Itu motivasi. Kita tiap hari punya itu. Kamu pasti bisa. Ini pasti selesai. Gak ada masalah yang gak ada solusinya. Tiap hari. Dan menariknya, 17 kali doktrin itu ditanamkan dalam jiwa kita. Dalam sholat. Dalam sholat. Ya. Begitu kita memulai, kalimat Quran gampang. Wasta'inu bis-sabr. Kalau engkau punya persoalan, terima dulu. Dengan sabar. Sabar tuh formulasinya 3 tadi. Bukan diam. Sabar tuh 3 hal tadi turunannya. Ini pasti selesai. Tenang. Lewati dengan cara elegan. Lalu apa yang terjadi? Tidak ada satupun masalah kecuali ada solusi. Dan siapa yang memberikan solusi? Allah. Kita gak punya kemampuan. Kalau bukan Allah tetapkan, gak mungkin datang solusi. Maka Allah perintahkan, datang kepada aku lewat sholat. Wasta'inu, lengkapi ayatnya, bis-sabri was sholat. Datang lewat sholat. Itulah hikmahnya, kenapa sholat 5 kali sehari. Karena gak ada orang lewat perpindahan waktu yang gak punya masalah. Gak ada. Subuh ke zuhur, sebentar lagi zuhur. Apa dikira gak ada persoalan di sini? Ada. Ini wajah tenang begini, kadang senyum. Mungkin problemnya belum selesai. Itu kan? Saya pun demikian, kita semua sama. Setiap kita pasti punya masalah. Karena di balik itu ada kualitas hidup kita. Maka Allah tidak ingin membiarkan masalah itu larut sehingga sampai terbawa dalam tidur. Maka apa yang dilakukan? Bawa dalam sholat.
Jadi diperintahkan kita sholat itu untuk mengurai semua persoalan itu semua sehingga nyaman, tenang, dan muncul solusi. Itu poinnya. Maka lanjutkan ayatnya, wasta'inu bis-sabri was-shalah. Itulah kenapa kita datang sholat, kita minta, kita doa. Isinya doa semua untuk mengoneksikan. Dan menariknya, kalau belum yakin, imannya dipertanyakan. Turunlah Quran surah kedua ayat 153. Ini redaksinya sama dengan yang ini, tapi ditekankan dengan iman di depannya. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Hei, apa kamu gak yakin? Katanya kamu beriman. Ya, dipanggil semua level iman. Dekat, menengah, jauh. 361 kali disebutkan di Quran. Kamu mau merasa iman lemah, iman menengah, iman kuat, tapi kan kamu beriman. Kalau kamu beriman, siapapun engkau. Pakai alladzina, 1080 kali disebutkan di Quran. Alladzina itu mencakup semua. Lintas gender, mau laki-laki, perempuan, besar, kecil, tua, muda. Sepanjang kau beriman, kamu harus yakin kata Allah. Aku perintahkan sholat, sifatnya memaksa. Untuk apa? Meningkatkan kualitas hidup, mengurai bebanmu. Kalau kamu nggak pengen, itu pilihan kamu, terserah. Kan? Allah nggak paksa. Tapi dengan rahmannya, Allah bertanggung jawab dengan sifat rahman dan rahimnya. Memastikan hambanya itu mendapat bagian keadilannya. Panggil. Nah, dalam sholat inilah diberikan kepada kita anugerah untuk membuka dan mengurai semua hal yang kita rasakan sulit. Itulah yang menjadikan semua nabi, rasul, bahkan semua sholat. Anda boleh cek. Ya, kita ambil di Quran saja misalnya. Nabi Musa ketika kesulitan sholat. Ada sholat di Quran surah 20 Thaha ayat ke-14. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata lidzikri. Musa sholat. Nabi Isa, Yesus, Mesias itu sholat. Quran surah 19 Maryam ayat 31 sampai 33. Wa awsani bis shalah wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu wa awsani bis shalah. Allah perintahkan aku salat. Nabi Ismail, kakek buyutnya Nabi yang ke-29. Itu salat, bahkan minta semua keluarganya salat. Direkam sempurna di Quran surah ke-19 ayat ke-55. Wa kana ya'muru ahlahu bis shalah. Jadi kalau kita mau urutkan, apalagi sampai ke Nabi Muhammad SAW, sampai ke Nabi Adam, semua salat teman-teman. Muhammad SAW bin Abdullah, bin Abdul Muttalib, bin Hashim, bin Abdul Manaf, bin Qusay, bin Murrah, bin Kilab, bin Ka'ab, bin Ghalib, bin Fihir, bin Malik, bin Nadar, bin Kinana, bin Khuzaimah, bin Mudrikah, bin Ilyas, bin Nizar, bin Mudar, bin Ma'ad, bin Adnan, bin Adi, bin Adri, bin Muqawwam, bin Nahur, bin Tarikh, bin Ya'rub, bin Yasjub, bin Nabit, bin Ismail alaihissalam, bin Ibrahim alaihissalam, bin Azar, bin Nahur, bin Abir, bin Kinan, bin Rafahsyad, bin Sam, bin Nuh alaihissalam, bin Mikhlail, Matushalah, bin Kinan, bin Anwas, bin Fis, bin Adam alaihissalam. Coba ulangi. Semua sholat. Nah, Nabi sholat, terus kita yang bukan Nabi nggak sholat, aneh kan? Nah, apa yang didapatkan ketika terkoneksi itu? Bagaimana diurainya? Sebelum Allah ngasih ini, diceritakan dulu kisah ini. Nabi Zakaria berumah tangga, istrinya namanya Eliasobat, atau kita kenal dengan Elisabeth. Ya, itu Elisabeth itu namanya ke istrinya Nabi Zakaria. Punya sepupu nanti namanya Imran. Elisabeth itu punya saudari, adik kakak dengan Hannah, istrinya Imran. Jadi masih sepupuan. Singkatnya begini, nanti dari Imran dengan Hannah menurunkan Maryam, Bunda Maria, dari Bunda Maria menurunkan Isa alaihissalam. Sisi lain, Zakaria itu punya kehidupan rumah tangga yang unik. Setelah berumah tangga cukup lama, mohon maaf, fisik sudah semakin juga letih, rambut sudah memutih, tapi secara medis istrinya divonis monofos dan mandul. Mohon maaf, jadi klinis mengatakan gak mungkin punya keturunan. Apa yang terjadi? Ini tanda pertama ya, ini tanda pertama. Tapi harus yakin, kalau ada manusia mengatakan ini gak mungkin, itu tanda dari Allah supaya kita dipaksa langsung terkoneksi dengan Allah dan mengabaikan semua pendapat manusia. Kalau ada yang mengatakan pada Anda ini nggak bisa nih, pekerjaan ini nggak mungkin, sulit nih, itu langsung tanda dari Allah. Tinggalkan opini manusia karena Allah ingin memberi anugerah Anda langsung tanpa perantara. Maka lakukan sholat. Maka Zakaria alaihissalam sholat di mihrabnya Maryam. Direkam sempurna di Quran surah 3 Ali Imran di ayat ke-38 sampai 39. Hunalika da'a Zakaria rabbah. Di mihrab itulah Nabi Zakaria salat minta kepada Allah, berdoa. Qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Beliau berkata, ya Allah, semua mengatakan istriku tak akan punya keturunan. Dia mereka memvonis ini enggak mungkin, mustahil. Maka aku memohon saja kepadamu yang tidak punya batas dalam pemberian. Sifat Allah yang memberi tanpa batas disebut Wahhab. Cara memintanya hab. Makanya 99 nama itu bukan hafalan, tapi semua nama Allah terkait dengan anugerah untuk kita dalam mengentaskan masalah. Masalahnya rezeki, sebut ya Allah ya Razzaq. Masalahnya ilmu, ya Allah ya Alim. Ingin solusi, ya Allah ya Fattah. Ini pengen pemberian yang tanpa batas, ya Allah ya Wahhab. Ya, habli min ladunka, darimu saja, karena orang sudah mengatakan gak mungkin.
Ya, dzurriyyatan thayyibah, keturunan terbaik, innaka sami'ud du'a. Engkau pasti mendengar doa saya. Kalau kepada yang maha mendengar tak terkabulkan, tunjukkan kepadaku kepada siapa lagi saya mesti minta. Itu nggak tunggu lama. Beliau itu masih berdiri, teman-teman. Gini. Ya. Teman-teman kalau lihat risalah orang Yahudi itu nggak ada masalah masuk masjid. Karena mereka sebenarnya punya keyakinan yang sama, Tuhannya satu. Cuman nggak mengakui Rasulullah sebagai nabi. Itu aja poinnya, persoalannya itu. Tapi dia nggak ada masalah masuk masjid. Makanya di masjid pun kalau masuk, dia masih mempertahankan cara sholat dia di waktu lampau. Dia nggak ada sujud. Cuma berdiri begini, nanti bangun lagi. Gitu ya. Nah itu nasabnya ada. Tapi problemnya, tetap ketika Nabi Muhammad itu diutus, itu penyempurna. Semua mesti ikut. Karena menyempurnakan, ini ditolak. Itulah sebabnya, padahal yang mengharapkan Nabi Muhammad lahir itu dulu yang minta orang Yahudi. Kita ada di Al-Baqarah, di ayat yang ke-89. Itu mereka berharap. Tapi ketika dikirimkan, mereka pengennya dari genealogi mereka. Ini garisnya harus dari Ishak. Ternyata datangnya dari garis Nabi Ismail. Maka karena iri dan tidak punya keinginan untuk menerima, ditolaklah itu. Itu problemnya. Tapi yang mau saya katakan, dari dulu diajarkan tentang sholat. Nabi Zakaria itu masih berdiri, minta. Doa tadi itu saat berdiri. Dan dalam keadaan sholat. Begitu dahsyatnya sholat. Begitu selesai doanya, belum selesai sholatnya, turun jawaban. Ayat 39-nya. Fanadathul malaikatu wa huwa qaimun yusalli fil mihrab. Maka belum selesai sholatnya, baru selesai doanya, turun malaikat. Sedangkan Zakaria itu masih berdiri dalam sholatnya. Annallaha yubashshiruka bi Yahya. Allah kasih kabar gembira, kata malaikat, engkau akan punya keturunan, namanya langsung dari Allah Yahya. Yang kata orang mustahil lahir dari rahim seorang perempuan yang divonis menopause dan mandul, kata Allah nggak ada yang mustahil bagiku. Jadi dan hidup dia. Yahya itu hidup artinya. Jadi dan hidup. Kapan terjadi? Saat berdiri dalam sholat. Jadi sholat itu penting, mengurai persoalan, mengabulkan doa, dan berkahnya kita menjadi umat Nabi Muhammad. Dahsyat nabinya, istimewa, ibadahnya luar biasa. Kalau Nabi Zakaria berdoa langsung dikabul, kita umat Nabi Muhammad belum sholat, sudah Allah tunggu mau minta apa. Dan sejak berdiri. Makanya nggak ada satupun sahabat ingin mengerjakan sesuatu, kecuali ketika mereka sholat dapat jawaban. Imam Al-Bukhari tadi nulis Sahih Al-Bukhari, 7.000 hadis kurang lebih. 97 topik, itu ditulisnya, setiap nulis satu sholat dulu. Ditulis di Masjidil Haram di Mekah, selesai di Masjid Nabawi, selama 16 tahun. Setiap mau nulis, sholat 2 rakaat, baru nulis. Sholat, baru nulis. Dan ulama-ulama hebat kita, Al-Kindi, Al-Farabi, Al-Ghazali, Al-Khawarizmi, Al-Battani, itu rata-rata sholatnya itu luar biasa. Yang saya mau katakan, perhatikan baik-baik, ini poinnya. Apa anugerah bagi umat Nabi Muhammad? Teman-teman, Nabi Zakaria tadi dikabulkan dalam sholatnya posisinya apa? Berdiri. Kita dipanggil oleh Allah sejak masih berdiri, datang, diminta, kamu punya masalah? Terima dengan sabar. Lalu datang sholat kepadaku. Wasta'inu, ini kalimatnya. Ta'inu. Wasta'inu. Terimalah dulu masalah, terus minta kepadaku, minta. Kalau kita ingin rubah, ya Allah kami minta sekarang kepadamu. Engkau perintahkan kami ibadah, sholat, kami lakukan. Dan sekarang kami minta. Kami minta itu rubah katanya dari kata perintah jadi bentuk permohonan. Jadi nasta'in. Jadi itu perintah Allah, ini jawaban kita. Nasta'in. Nasta'in. Nasta'inu. Kalau kita katakan, ya Allah engkau perintahkan, sekarang kami minta kepadamu. Hanya kepadamu. Seperti engkau perintahkan. Maka tambahkan kata iyyaka di depannya. Iyyaka nasta'in. Allah minta kan? Wassalah, salat, ibadah kepadaku. Lalu kita katakan, kami ingin ibadah ya Allah, kami menyembahmu. Maka robah kalimatnya menjadi na'bud. Dan tambahkan iyyaka di depannya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Saya tanya, kita membaca itu nggak dalam sholat? Baca kan? Dalam ruku atau sujud? Dalam berdiri. Bukan ruku dan sujud, dalam berdiri. Dan itu dibaca dalam Al-Fatihah. Tahukah Anda apa hadis tentang ini? Silakan cek. Kita akan temukan hadis sahih dari sahabat Abu Hurairah. Berikan kalimatnya, lihat baik-baik. Idza qala al-'abdu, kalau seorang hamba sholat, itu bukan kalimat hampa yang dia bacakan. Begitu dia mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin, qala Allahu azza wa jalla, ternyata kalimat kita langsung dijawab oleh Allah. Hamadani abdi, hambaku sedang memujiku. Wa idza qala al-'abdu ar-rahmanir rahim, kalau hambaku berkata ar-rahmanir rahim,
Qala Allah azza wa jalla, Allah menjawab, hambaku sedang memujiku. Asna alayya abdi. Ketika hamba berkata maliki yaumiddin, Allah menjawab, majjadani abdi, hambaku sedang mengagungkanku. Perhatikan kalimatnya. Ini kuncinya. Wa idza qala al-'abdu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kalau hambaku benar salatnya dari mulai takbir sampai ke kalimat ini, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Lihat kalimatnya. Hadza baini wa baina 'abdi. Ini perjanjian aku dengan hambaku. Wali 'abdi ma sa'al. Apapun yang hambaku minta sekarang untuk mengurai hajatnya, sepanjang itu maslahat untuknya, aku kabulkan saat ini juga. Itulah Al-Fatihah. Jadi ini dahsyat teman-teman. Bukan formalitas. Makanya Al-Fatihah itu dibikin gampang sekali untuk umat Islam. Mau orang Arab, yang non-Arab, ini paling gampang. Ini. Karena saat diminta baca, itu bukan sekedar formalitas rukun sholat, bukan. Di balik itu ada anugerah yang besar. Dan dahsyatnya ini hanya diberikan pada umatnya Nabi Muhammad SAW. Tidak pada yang lain. Keterangannya ada di hadis Muslim, nomor hadis 806. Rawinya Ibnu Abbas, subtopik nomor 43, topik nomor 6. Singkatnya, kata Nabi, aku tiba mendengar suara terbuka, pintu terbuka dari langit, turunlah malaikat Jibril. Singkatnya mengatakan, Muhammad, kau diberikan 2 cahaya yang tidak diberikan oleh pada nabi-nabi sebelum kamu. 2 cahaya itu adalah 2 ayat terakhir surah Al-Baqarah, ayat 285 dan 286, serta Al-Fatihah. Belum selesai hadisnya. Tidaklah dibacakan setiap hurufnya, kecuali setiap hajat umatmu itu akan dikabul. Setiap permintaanmu akan dikabulkan. Ini yang menjadikan Al-Fatihah sering kita bacakan, baik dalam sholat ataupun di luar sholat. Sekarang kita terkoneksi dengan Allah, minta di hadapannya. Yang dibacakan perintah Allah, jalurnya lewat Nabi, janji Allahnya sudah pasti. Problemnya, kenapa yang kita minta kadang belum terkabul? Harusnya otomatis. Nah inilah di sini kemudian titik kita belajar. Boleh jadi cara membaca kita tidak seperti cara baca orang dulu. Orang sakit dibacain Al-Fatihah sekali sembuh. Kan masih ingat seorang kepala suku tersengat kalajengking. Kalajengking Arab loh. Sengat, terus diobatin, gak dapat, malah sekarat. Dia tanya pada rombongan sahabat, adakah yang bisa menyembuhkan? Mereka mengatakan Allah yang menyembuhkan. Tapi kami bisa mencoba. Begitu dipanggil, dibacakan Al-Fatihah. Sekali baca. Dengan izin Allah, sembuh. Bukan karena bacaan, bukan karena dia memulih, tidak. Tapi ketertautan koneksinya dengan Allah itu begitu tinggi. Dibacakan, sembuh. Dikasih hadiah kambing banyak, dibawa ke Nabi. Iya, mental sahabat tuh, mereka takut tuh gratifikasi. Itu betul, itu ada dalam babnya tuh, takut. Dibawa ke Nabi untuk laporan, ya Rasulullah, terjadi begini tadi, kami dikasih kambing, halal enggak katanya? Halal enggak? Takutnya disangka jualan ayat dapat sesuatu gitu kan. Itu kesannya dalam sekali. Makanya di Quran, seperti saya, kami, para pengajar itu, nggak boleh kita orientasi materi. Walan tamnun tastaktsir. Guru yang baik itu bukan guru yang ketika datang meminta tarif. Itu kata Quran. Makanya saya tanyakan Mas Dimas dan kawan-kawan. Dari sejak saya ngajar, saya larang Anda memberikan apapun. Saya menjaga spirit ayat itu. Jangan pernah, motivasi nanti hilang. Ya, dari mana Allah berikan sisi lain. Tapi yang paling menarik adalah, begitu dikasihkan, Nabi pertanyaannya, dari mana kamu tahu keistimewaan surat itu yang bisa dipakai marupiah? Artinya, kalau ada yang nggak sanggup lagi secara medis, kan mintanya kepada Allah. Tahu dari mana jalurnya pakai surat itu? Nabi pertanyaan retoris sebetulnya. Dan mereka pahamnya yang baru diajarkan itu. Ya udah nggak ada yang lain, pakai aja itu. Ya, kalau yang diajarkan Qul Huwallah, mungkin mereka baca Al-Ikhlas kan? Ini Nabi ketawa, yuk kita makan sama-sama. Dinikmati. Tapi poin besarnya adalah, ketika Allah menginginkan semua persoalan terurai, pintunya dibuka dari mulai dunia sampai dengan ke surga, sampai kebaikannya, maka dalam bahasa Arab disebut dengan Al-Fatihah. Itulah sebabnya cara baca kita mesti diperbaiki. Kita mesti memaknai apa yang kita bacakan, dan di titik inilah kita belajar tentang bagaimana menghadirkan Al-Fatihah dengan cara yang benar saat sholat. Bisa dipahami?